Setiap rumah menyimpan cerita. Ada yang bahagia, ada yang penuh kenangan, tapi ada juga yang kelam dan menakutkan. Rumah tua di pinggiran kota ini salah satunya. Dari luar mungkin tampak biasa saja, dengan cat kusam dan jendela besar yang dihiasi tirai putih tipis. Namun, bagi sebagian orang yang tahu, rumah itu bukan sekadar bangunan kosong. Konon, ada sesuatu yang selalu berdiri di balik jendelanya. Bayangan yang diam menatap, seolah sedang menunggu seseorang. Beberapa orang bilang itu hanya ilusi, sebagian lagi percaya ada arwah yang terjebak di dalam rumah itu, mencari teman agar tidak sendiri. Inilah kisah tentang Rina, seorang gadis yang tak sengaja menempati rumah tersebut. Awalnya ia hanya ingin hidup tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun yang ia temukan bukanlah ketenangan, melainkan teror yang mengintai setiap malam. Semua bermula dari balik jendela. Rina menurunkan koper dari mobilnya sambil menghela napas panjang. Rumah itu berdiri di ujung jalan kecil, agak jauh dari rumah-rumah lain. Cat dindingnya sudah kusam, beberapa bagian tembok berlumut, dan jendelanya besar-besar dengan tirai putih tipis yang tampak kusut. Lumayanlah, murah dan cukup luas untuk sendiri, gumam Rina mencoba menghibur diri. Begitu melangkah masuk, hawa dingin langsung menyambutnya. Aroma debu bercampur sesuatu yang anyir, seperti besi berkarat, membuat tenggorokannya terasa kering. Ia sempat merinding, tapi buru-buru menepis perasaan itu. Di ruang tengah, jendela besar dengan tirai putih tergerai membuat ruangan terlihat remang-remang. Rina menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, "Nanti aku bersihin." Tapi entah kenapa, tatapannya tak bisa lama-lama. Ada perasaan aneh seakan jendela itu sedang menatap balik padanya. Malam pertama terasa panjang. Angin di luar berdesir pelan, sesekali terdengar ranting pohon bergesekan. Rina mencoba tidur, tapi pukul hampir lewat tengah malam, ia terbangun oleh suara ketukan. Tok, tok, tok. Jantungnya langsung berdegup kencang. Suaranya jelas, berasal dari jendela kamar. Dengan hati-hati ia menyingkap tirai, hanya ada pekatnya malam di luar. Jalan sepi, tidak ada orang lewat. "Ah, mungkin ranting pohon kena angin," bisiknya, meski di luar jendela tidak ada pohon tinggi yang bisa menyentuh kaca. Rina memutuskan untuk kembali tidur, mencoba meyakinkan dirinya. Tapi sepanjang malam, telinganya seolah masih mendengar suara ketukan itu, muncul perlahan, teratur, seperti seseorang yang ingin masuk. Keesokan malam, Rina duduk di ranjang sambil bermain ponsel. Lampu kamar sudah ia matikan, hanya cahaya layar yang menerangi wajahnya. Tiba-tiba, dari arah jendela, ia melihat bayangan samar. Sosok hitam berdiri tegak di balik tirai putih tipis. Rina membeku. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam. Seperti sedang menatapnya. Dengan tangan bergetar, ia berusaha menyalakan lampu kamar. Begitu cahaya terang muncul, bayangan itu lenyap. Tirai kembali diam, seperti tidak pernah ada apa-apa. Rina menelan ludah. "Aku cuma halusinasi. Iya, pasti cuma bayangan sendiri." Tapi dalam hatinya, ia tahu bayangan itu terlalu tinggi, terlalu tegak, bukan siluet dirinya. Esok paginya, Rina bertemu Bu Rukiah, tetangga tua yang rumahnya agak jauh dari rumah itu. Wanita tua itu menatap Rina dengan prihatin. "Kamu yang sekarang tinggal di rumah itu, nak?" tanyanya. "Iya, Bu. Memangnya kenapa?" Bu Rukiah terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Hati-hati, jangan sering-sering menatap ke arah jendela, apalagi di malam hari." Rina terkejut. "Kenapa, Bu?" Wanita tua itu tidak menjawab langsung. Tatapannya kosong, lalu ia hanya berbisik, "Ada yang masih menunggu di sana." Rina merinding. Pertanyaan menumpuk di kepalanya, tapi Bu Rukiah buru-buru pamit dan masuk ke rumahnya, meninggalkan Rina dalam kebingungan. Malam berikutnya, suara ketukan kembali datang. Kali ini disertai sesuatu yang lebih menyeramkan. Dari arah jendela, terdengar bisikan serak, pelan, tapi jelas. "Rina!" Mata Rina langsung terbelalak. Ia menutup telinga dengan bantal, tapi bisikan itu makin keras.
"Rina, lihat aku." Bulu kuduknya berdiri. Ia menggigil, tak berani menoleh ke jendela. Air matanya keluar tanpa sadar. Sepanjang malam ia hanya bisa menutup mata erat-erat, berdoa agar pagi segera datang. Beberapa hari kemudian, Rina berusaha tetap tegar. Ia menyalakan musik kencang agar tidak terlalu sunyi. Namun malam itu, musiknya berhenti mendadak. Ponselnya mati meski baterai masih penuh. Rina menoleh ke arah jendela. Tirai putih itu bergerak, padahal angin sama sekali tidak bertiup. Dengan gemetar, ia mendekat. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, tirai tersibak sedikit. Dari balik kaca, terlihat wajah pucat dengan mata merah menyala menatap lurus ke arahnya. Rina menjerit, jatuh terduduk, lalu lari keluar kamar. Nafasnya terengah, tapi begitu kembali menoleh, jendela itu tampak tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Rina tidak tahan. Ia mulai mencari tahu sejarah rumah itu lewat beberapa orang sekitar. Dari seorang penjaga warung tua, ia mendapat cerita. Dulu, pemilik rumah itu seorang wanita muda. Katanya, dia ditinggal suaminya, lalu depresi. Akhirnya dia gantung diri di kamar yang sekarang kamu tempati. Orang-orang bilang, sejak saat itu, arwahnya sering terlihat di jendela. Menunggu, entah menunggu siapa. Rina terdiam, merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Kini semua mulai masuk akal. Bayangan di jendela, suara memanggil namanya, seolah arwah itu ingin ditemani. Malam itu, rasa takut Rina mencapai puncaknya. Dari ranjang, ia melihat bayangan hitam kembali muncul di balik tirai. Tapi kali ini, bayangan itu tidak berhenti di luar. Perlahan, sosok itu masuk. Siluetnya menembus kaca, merayap di dinding, semakin lama semakin jelas. Wajahnya pucat, rambut panjang berantakan menutupi sebagian wajah, dan matanya merah menyala. Senyumnya lebar, tidak wajar, seperti sedang menikmati ketakutan Rina. Rina menjerit dan berlari ke pintu kamar, tapi gagangnya berputar sia-sia. Terkunci. Rina mencoba keluar lewat jendela, tapi kaca tak bisa dipecahkan. Seolah rumah itu menahannya. Sosok itu semakin dekat, langkahnya pelan namun pasti. Suara napasnya berat, terdengar di telinga Rina. "Temani aku, jangan pergi," suara itu bergema, membuat lutut Rina lemas. Bayangan itu mengulurkan tangannya. Dingin. Rina merasa tubuhnya terkunci di tempat, tidak bisa bergerak, tidak bisa menjerit lagi. Dengan sisa keberanian, Rina menatap sosok itu. Matanya merah, wajahnya pucat, dan bibirnya melengkung menyeramkan. Sosok itu menempelkan wajahnya tepat di depan wajah Rina. Setelah itu, pandangan Rina gelap. Keesokan paginya, rumah itu kembali sunyi. Bu Rukiah yang kebetulan lewat, menoleh sekilas. Ia membeku. Dari balik jendela kamar, terlihat siluet Rina berdiri kaku dengan tatapan kosong, menatap keluar. Seakan kini, Rina menjadi bagian dari rumah itu. Setelah beberapa minggu, rumah tua itu kembali sepi. Orang-orang hanya lewat dengan cepat, enggan menoleh. Namun pada malam tertentu, ada cahaya samar dari dalam, seperti lampu yang menyala sebentar lalu padam. Padahal, tidak ada lagi penghuni resmi di sana. Pak Darto, pemilik warung dekat jalan, mengaku sering mendengar suara perempuan lewat tengah malam. Kayak suara orang manggil nama, tapi nggak jelas, katanya pada pelanggan. Orang-orang hanya menatap Mary, tak ada yang berani mengecek. Suatu hari, rumah itu kembali disewakan. Kali ini dihuni oleh sepasang mahasiswa, Andi dan Dika, yang mencari tempat murah untuk tinggal. Mereka tidak percaya pada cerita-cerita mistis. "Cuma sugesti orang kampung," ujar Andi sambil tertawa. Malam pertama berjalan normal, tapi Dika merasa gelisah. Tirai putih di jendela kamar bergerak pelan, padahal tidak ada angin. Ia sempat melihat bayangan seseorang berdiri, namun saat diperiksa, tak ada apa-apa. Ia diam, tidak ingin terlihat penakut di depan Andi. Beberapa hari kemudian, Dika mulai mendengar bisikan. "Dika," suara itu serak, terdengar jelas dari arah jendela. Ia menutup telinga,
tapi suaranya makin keras. Dika berusaha membangunkan Andi, tapi temannya tidur nyenyak seakan tak mendengar apa-apa. Suatu malam, Andi pulang larut. Saat ia membuka pintu kamar, ia melihat Dika berdiri kaku di depan jendela, menatap kaca. "Ngapain lo?" tanya Andi. Dika hanya menoleh sebentar dengan wajah pucat. Di pantulan kaca, Andi melihat ada sosok lain berdiri di belakang Dika. Keesokan paginya, Dika tidak ditemukan di kamarnya. Semua barang-barangnya masih ada, tapi ia lenyap begitu saja. Andi panik, mencari kemana-mana, namun sia-sia. Saat ia menoleh ke jendela, samar terlihat siluet Dika berdiri di balik tirai putih, menatap kosong. Andi akhirnya menemui Bu Rukiah untuk meminta penjelasan. Wanita tua itu berkata, rumah itu menelan siapa saja yang berani melawan. Setiap orang yang hilang akan menjadi bayangan baru di balik jendela. Itu perjanjian arwah yang tak tenang. Andi gemetar, baru menyadari betapa bahayanya rumah itu. Andi memutuskan pergi dari rumah itu. Malam terakhir, ia berkemas dengan terburu-buru. Namun saat hendak keluar, pintu terkunci rapat. Dari jendela, muncul beberapa bayangan. Rina, Dika, dan sosok wanita berambut panjang, semuanya menatapnya. Mereka mendekat perlahan, bisikan-bisikan bergema memenuhi ruangan. Keesokan paginya, rumah itu kembali hening. Tidak ada tanda-tanda Andi. Dari luar, tetangga yang lewat menatap ngeri. Kini ada 3 sosok terlihat di balik jendela, Rina, Dika, dan Andi, semuanya dengan tatapan kosong. Bayangan mereka berdiri diam, menunggu giliran korban baru yang akan masuk ke dalam rumah itu. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Rumah itu tetap berdiri, dengan tirai putih yang selalu bergerak pelan meski tak ada angin. Seakan mengisyaratkan bahwa masih ada yang mengintai, menunggu, di balik jendela. Tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi pada mereka yang masuk ke dalam rumah itu. Sebagian tetangga hanya berani berbisik, sebagian lagi memilih untuk pura-pura tidak tahu. Yang jelas, sejak hari itu, rumah tua di ujung jalan kembali sunyi, seakan menelan setiap penghuninya. Namun ada satu hal yang membuat orang-orang tidak berani mendekat. Dari luar pagar, kadang terlihat siluet beberapa orang berdiri di balik jendela, menatap kosong ke arah jalan. Rumah itu kini bukan hanya menyimpan satu arwah yang menunggu. Ada lebih banyak bayangan yang ikut bergabung di balik jendela, menanti, entah siapa lagi yang akan masuk dan tak pernah keluar. Dan bagi siapapun yang melewati jalan itu di malam hari, jangan pernah menoleh ke arah jendela. Sebab bisa saja, ada mata yang sedang menatap balik, menunggumu untuk menjadi teman berikutnya.